Hello, wise mom and smart kid. Welcome back to my channel, Unico English. Today, we learn about time of the day. Okay, in Indonesia, we have 24 hours a day. In English, we use 12 hours. So 24 is divided to 4 a.m. or ante meridiem means morning, and 12 hours for p.m. post meridian in the afternoon and in the evening. Waktu di Indonesia ada 24 jam sehari. Dan dalam bahasa Inggris kita menggunakan 12 jam di pagi hari yang kita sebut AM dan 12 jam di sore hari dan malam hari yang kita sebut PM. Bagaimana penjabarannya? Ya, benkyo shimashou. Let's get started. In the evening, we start from morning, okay? In the morning, time start from 0001, means in the midnight 12, okay? 12 in the midnight pass, okay? We can say lewat 1 menit, up to 11:59, generally, secara umum, ya. Generally, 11:59, so we call morning. Jam dari mulai tengah malam ya, jam 12 lewat 1 menit sampai jam 11:59 kita sebut pagi hari. And penjabarannya lagi, so start 0001, okay, up to subuh, okay, or it's early morning up to subuh or fajar, we call dawn. That's around 4 up to 5 a.m. Sekitar jam 4 sampai jam 5 itu kita sebutnya dawn, ya. Subuh atau fajar atau matahari akan terbit. Oke, kemudian jam 5 at 5 a.m. up to 6 a.m. that we call still early morning. Masih, ya, pagi, awal pagi hari. Okay, and then up to 11, yes, okay, around 11, that's morning. Now, after 12, okay, we have a special time for exactly time. For example, 12 a.m. that we call noon or midday, tengah hari. Okay, tengah hari ya. And the greeting, we use good noon or good day for the greetings. Okay, so if you have plane ticket mentioned 12:30 a.m. or 1 a.m. artinya jam 1 early in the morning, di pagi hari, pagi-pagi buta, ya, masih gelap. And you have to check in 2 hours, okay, before, unless you will miss your plan. Okay, and next. For afternoon and evening, start from noon, 12. Okay, we call past 1 minute, lebih 1 menit, okay? 1 minute past 12 up to 23:59 minutes, jam 23:59 that we call, okay, kita langsung pembagian waktunya ya, that's PM, kita langsung, so jam 12 lewat 1 sampai around 5 o'clock that we call afternoon.
And jam 12:01 sampai jam 1 siang, that early afternoon. Okay, yang lebih spesifiknya ya. Okay. And then jam 4 sampai jam 5, that we call late afternoon. And smart kid, there is a little special time like dawn, fajar atau subuh, and dusk, maghrib atau saat matahari tenggelam. And start from 6 p.m. up to 12 p.m. or midnight. Okay, kita bagi lagi. Yes, so start from 6 p.m. up to 7 p.m. We call that early evening. Kita bisa membaginya juga sebagai awal malam hari. And then malam hari, kemudian kita masuk jam 12, yes. Exactly in Indonesia 24, okay, in Indonesia 24, but we don't know, in English we use 12 midnight, okay. In Indonesia means jam 13, so in English we use 1 p.m. Okay. Now, next for the time. And also, for the 24 hours, okay, I mean jam 24 ya, jam 24, midnight atau tengah malam, kita sebut good night ya. Actually, for the midday, that's good day or good noon, yeah? But for the 24, good night. Actually, the good night is for leave taking or greeting for before sleep. Good night, okay? Because there is late in the night, it's time maybe to sleep, okay? It's better to sleep at that time. Okay, and then, so, wise mom and smart kid, there are some videos, so time of the day. We can see the time and also the color of the sky in this video. Let's check it out. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya cintai, Lillahi subhanahu wa ta'ala, terutama pengurus DKM, Pak Haji Ferry, Pak Arif, dan lain-lain. Puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas perbedaan nikmat. Kita pergunakan kenikmatan-kenikmatan itu hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh pagi hari ini kita hadir di Majelis Darul Falah. Mengapa kita duduk di sini? Ba'da subuh, karena apa yang dikatakan dan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, sholatnya berjamaah dari summa qa'ada, kemudian duduknya sila menggelojor. Kalau di atas 50 boleh gelojor. Gitu kan? Summa qa'ada, duduk, nggak pulang dulu. Cuman di sini nggak ada keterangannya. Habis sholat ngopi dulu gitu kan. Duduk. Summa qa'ada. Setelah duduk dia yadhkurullah subhanahu wa ta'ala. Zikir dulu. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tilawah Quran, murojaah hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ngaji sendiri maupun ngaji bareng, itu bagian daripada summa qa'ada, duduk gak pulang dulu, yadhkurullah, ingat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Di sini sih gak kelihatan, tapi sana sudah terbit, kelihatan agak terang. Ada ulama yang menyarankan kalau sudah waktu surut, ya nunggu 5 menit, nunggu 10 menit. Setelah itu summa shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah syuruk. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Tidak hanya haji tapi plus umrah. Haji dan umrah plus apa umrah doang Pak Beri? Apa ayo? Ka'ajri hajjatin wa umratin. Baru Rasulullah SAW mengatakan tamatin, sempurna, sempurna sudah kamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita duduk dulu di sini. Kalau sudah berangkat haji gimana? Ya sama tetap. Kalau tiap hari, masya Allah, pahalanya besar sekali. Apalagi daftar haji, waktu tunggunya lama banget. Yang di atas 13 tahun. Itu kenapa kita duduk di sini. Subuh ini kita ngaji bareng, ngaji nguping bareng fikih ibadah. Saya ulang,
temanya ngaji nguping bareng fiqhul ibadah. Itu jelas indikator menjadi orang baik. Ngaji-ngaji di mana-mana didatangi. Tapi urusan ngaji itu urusan hati. Mbok ibarat disamperin pakai mobil yang empuk itu. Bahkan kalau di pulangnya mampir lontong Padang misalnya, kalau hatinya nggak seneng ya nggak mau, nggak gitu. Itu urusan ngaji, urusan hati. Panas aja ke ngaji, selama ya, kita pulangnya ya itu Cianjur, itu kalau urusan hati dia belum kepengen ya diumumkan kali ya ada. Ini saya ada rapat pemilihan RT di Padang ngaji habis maghrib misalkan, masya Allah urusan ngaji gitu. Tapi kata ulama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu keberkahan dan mendapatkan ilmu yang banyak itu terganggu atau apa? Manakala dia ngaji main HP, gitu ya. Tingkat mendapatkan ilmu. Makanya kalau kita dengarkan ada kalau Ustadz yang ayo dinonaktifkan dulu, gitu, kita fokus ngaji, nggak memperhatikan, nggak mendengarkan. Kenapa kita jipi ngaji nguping? Cuma dengarkan doang, ngaji nguping. Ada dalilnya nggak? Gitu. Bukan sering tanya ngaji nguping. Itu ada ulama besar. Beliau adalah Abdullah Al-Mubarak, seorang tabi'un tabi'in. Beliau mengatakan, kata Abdullah Al-Mubarak mengatakan, awalul ilmi, ilmu itu pertamanya an-niyatu. Awalul ilmi an-niyatu. Abdullah bin Al-Mubarak itu kisah yang masyhur. Itu dia naik haji sampai di tengah perjalanan, karena dia naik khimar, naik apa itu keledai sama bawa bekal. Tapi kisah ini masyhur. Sampai di tengah perjalanan kan ada seorang wanita tua yang dia sedang bersih apa itu bersih itik. Ditanya oleh Abdullah Al-Mubarak, ini sembelihannya halal apa haram? Si ibu ini cerita apa adanya. Ini sembelihannya tidak halal. Kan terus dinasihati Abdullah Al-Mubarak, malah disuruh pergi. Sudah lanjutkan perjalanan. Balik lagi akhirnya ditanya lagi, kok sampai makanan haram ibu akan makan nanti untuk istri, untuk anak-anak? Dia menceritakan, keluarga kami sudah 3 hari tidak makan. Diberikan perbekalan, dia tidak melanjutkan perjalanan haji, tapi dia tetap tinggal di Kufah. Tapi ternyata orang-orang yang berangkatnya zaman dulu haji
naik keledai. Ternyata di sana ketemu dengan teman-temannya. Teman-teman yang nitip barang dia di sana dikasih. Balik pada cerita semua. Masuk karena keikhlasan dia untuk berbagi tadi. Jadi zaman dulu naik haji pakai keledai. Sekarang naik sepeda. Jadi juga sekarang naik sepeda. Dunia Masya Allah, dunia kebalik-balik. Motor, sepeda, jalan kaki. Awalul ilmi an-niyah. Niat dulu ngaji. Saya mau hadir di majlis Darul Falah. Saya mau cari ilmu. Saya mau silaturahim. Saya ketemu teman-teman jamaah. Saya mau silaturahim. Ke situ ngopi-ngopi gitu ya. Yang kedua, an-niyatu summal istima'. Yang kedua mendengarkan. Awalul ilmi an-niyah. Yang kedua adalah summal istima'. Yang ketiga adalah summal fahm. Connect. Jadi nanti mau dapat 10%, nanti mau dapat 20%, dapat 30%, tapi summal fahm. Pahami yang saya maksud, ya connect, dengarkan dia. Enggak ngantuk maksudnya. Enggak ngantuk maksudnya gitu ya. Summal fahmu. 3 ya. Niat, summal istima'. Yang ketiga kemudian summal fahmu. Yang keempat ada yang pernah dengarin sih. Summal hifdzu. Ngapalkan. Wah, kadang-kadang kalau sudah menyangkut doa ditulis, dihafalkan. Setelah summal hifdzu kemudian diamalkan. Summal amal. Yang terakhir adalah summan nasyru. Nasyru itu dibagi. Punya murid atau murid Iqra atau murid Fathur Rahman, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mana? Berarti ngaji, nguping, fikih, ibadah. Fikih. Apa fikih itu? Biarpun kita sudah mendengar itu, kita ulang lagi karena temanya ngaji nguping bareng fikih ibadah. Fikih itu dari kata faqiha, yafqahu fiqha. Faqiha. Fi'il amarnya faqih. Memahami. Faqihah, yafhamu akan memahami. Fiqhan, pemahamannya, pengetahuannya. Itu fikih secara lughatan. Tapi secara istilah sering dipahami ilmu yang membahas hukum-hukum Islam. Makanya ada fikih munakahat, ada fiqhun nikah, khusus bahas nikah. Apalagi fiqhul mawaris, fikih warisan. Biarpun sulit mengaji juga. Ibadah, abada ya'budu, dari akar katanya abada ya'budu, abdan, ibadatan, patuh, taat, tunduk. Orangnya disebut abid, yang diibadahi disebut ma'bud. Kalau disuruh ibadah
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ketika Mu'ad bin Jabal bonceng Nabi keledai. Mu'ad ditanya oleh Nabi, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ad, kamu tahu nggak hak seorang hamba kepada Tuhannya? Tahu nggak kamu hak Allah kepada hambanya? Kata Mu'ad, ana la adri ya Rasulullah, saya nggak tahu. Dijawab oleh Nabi, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah beribadah dan tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian hak seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Fikih kata ibadah tadi terkait dengan hadis tadi. Abada ya'budu 'abdan ibadatan 'abidun ma'bud u'bud al-Jilani. Tapi yang benar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya dengar kalau itu Al-Jilani, kalau kita dengar di sini musola masjid kan yang biasa dikirimi Fatihah ya, Ahlussunnah wal Jamaah nih, Ahlussunnah wal Jamaah. Abdul Qadir gurunya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Abdul Qadir Al-Jilani. Saya mendengar di Kudus, di tempat dekat rumah Darul Falah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai catatan kita ibadah di hadapan Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wise Mom and Smart Kid? What do you think? Now, you can say with your schedule, your daily activity, and then you make appointment with someone in the morning, okay, or in the afternoon, or in the evening. Please write all printed here for adding your vocabulary and practice and practice. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye.